Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Mulyawan, mahasiswa program studi teknik informatika Universitas Teknologi Sumbawa, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tahanan Nasional dan Bela Negara sebagai tugas ujian akhir semester saya. Yang pertama ini adalah ketahanan nasional. Sebelumnya kita akan menjelaskan dulu penjelasan pengertiannya. Yang pertama itu secara etimologi. Yang dimana ada ketahanan itu berasal dari kata tahan, ketahanan, dan nasional. Yang pertama itu yang dimana tahan itu berarti tabah, kuat, dan tidak kenal menyerah atau tidak mudah menyerah. Berikutnya ada ketahanan, yaitu mampu tahan. Yang ketiga kata nasional dari kata nation yang berarti bangsa. Yang berikutnya itu ada pengertian ketahanan nasional secara terminologi. Yang dimana ada 3 wajah ketahanan nasional. Yang pertama ketahanan nasional sebagai konsep atau doktrin. Yang kedua itu ada ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga itu ketahanan nasional sebagai strategi atau cara pendekatan. Jadi pengertian dari ketahanan nasional itu yaitu konsep hak bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi secara segala ancaman yang ada di suatu negara yang mampu, kuat, dan tangguh. Yang pertama itu, yang berikutnya itu ada ketahanan nasional menurut GBHN. Pertama itu ketahanan negara yang merupakan menjalankan tugas pembangunan sesuai tujuan negara. Yang berikutnya itu ada ketahanan nasional yang merupakan kondisi yang dinamis yang dapat berubah-ubah yang berasal dari integrasi kebutuhan bangsa dan negara. Kemudian itu ketahanan nasional terdiri dari ketahanan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang berikutnya itu adalah sejarah ketahanan nasional, yang dimana itu pada pidato Insinyur Soekarno pada tahun 1975. Berikutnya ada ciri ketahanan nasional, yang dimana ciri ketahanan nasional itu merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang berikutnya ada dimensi, asas, sifat ketahanan nasional. Dimana itu dimensi atau aspek ketahanan nasional itu ada ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu ada aspek ketahanan nasional yaitu kesejahteraan dan keamanan, kemudian komprehensif, integral atau menyeluruh padu, itu mawas dalam keadaan yaitu mawas ke dalam dan keluar dalam asas kekeluargaan. Sifat dari ketahanan nasional itu pertama itu ada mandiri di bawah integrasi dan kerjasama. Dan ketahanan nasional menurut Astagatra ketiga aspek. Pertama itu ada trigatra geografis, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra. Yang pertama itu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Berikutnya itu ada bela negara. Dimana definisi dari bela negara itu sendiri yaitu upaya mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan diri dan lingkungan dari ancaman internal dan eksternal negara. Bagaimana bela negara itu dibagi dua. Pertama bela negara secara fisik, yaitu bela negara dengan cara militer seperti Rakyat Terapi, Hansip, Kepolisian, dan TNI. Kemudian ada
Dari negara non-fisik itu seperti mengikuti pendidikan kewarganegaraan secara formal, melaksanakan demokrasi, pengabdian tulus terhadap negara, yang itu berkarya dan ikut aktif dalam menanggulangi bencana alam, terus itu ada ikut dalam kegiatan mental, spiritual, dan membayar pajak. Selama itu ada unsur bela negara, karena ada 5 yaitu cinta tanah air, kesetaraan bangsa, dan berbangsa. Dan bernegara, dan itu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban untuk bangsa negara. Memiliki kemampuan awal bela negara. Fungsi bela negara itu ada 4. Yang pertama itu ada mempertahankan negara dari ancaman. 2. Mencapai keutuhan wilayah negara. 3. Wajib merupakan kewajiban setiap warga negara. Saat itu panggilan sejarah. Ketiga, berikutnya ada 3 bela negara, itu ada 4. Mempertahankan pertama itu ada mempertahankan bernegara, 2 melestarikan budaya, dan yang ketiga itu memberikan identitas dan integritas negara. Dan terakhir itu adalah menegakkan nilai Pancasila. Pembela negara itu ada pasal 23 Undang-Undang 1945, yang berikutnya ada pasal 30 1, yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang sistem bela negara. Yang pertama itu seperti Singapura, Israel, Iran, Korea, berkembang wajib militer. Untuk memenuhi militer bagi warga memenuhi syarat atau dispensasi alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental, dan kealpaan. Bangsa dengan relawan sepenuhnya militer biasanya tidak memberikan tayangan dari wajib militer warga kecuali dilakukan dengan krisis dan peraturan selama masa perang. Indonesia punya Hari Bela Negara yang dimana diatur dalam Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jelaskan Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember melalui Kepres nomor 28 tahun 2006. Yang dimana tanggal 19 Desember ini dipilih sebagai Hari Bela Negara untuk mengenang peristiwa sejarah pada tanggal 19 Desember 1948, yang dimana Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan mengumumkan tidak ada lagi negara Indonesia. Saat itu Presiden Soekarno memberikan mandat penuh kepada Mr. Syafruddin Prawinegara untuk melakukan pemerintahan dan pembentukan PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat guna menjaga keutuhan negara. Dan pembela negara pertama itu ada TNI, kedua itu ada upacara bendera, ada aksi menjaga keutuhan damai. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.